Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rudi Kusnadi. Ya, pada kesempatan kali ini, mari izinkan saya untuk melanjutkan satu pelajaran tentang di mana kasih Allah adalah yang terbesar, dan pelajaran ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13, di mana di ayat tersebut dikatakan demikian, tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang paling terbesar di antaranya adalah kasih. Nah, dari satu ayat itulah kemudian saya membaginya menjadi 4 materi khotbah. Nah, di minggu yang lalu saya sudah memulainya dengan satu pelajaran yang saya beri judul Love is Root, ya, di mana kasih itu adalah akarnya, di mana kasih Allah itu adalah sebagai dasarnya dan landasannya. Nah, dan pada kesempatan kedua, kali ini saya ingin berbagi untuk melengkapi potongan yang lebih utuh lagi, ya. Nah, saya beri judul pelajaran saya yang bagikan kali ini adalah He can't stop loving you. Ya, di mana Allah tidak akan pernah bisa berhenti mencintai saudara. Nah, sebelum saya menunjukkan beberapa ayat, saya akan memulainya dengan sebuah statement terlebih dahulu. Saudara boleh sepakat, boleh tidak dengan saya. Sebenarnya pergumulan orang percaya di akhir zaman ini adalah bukan hanya krisis iman atau krisis pengharapan, melainkan juga tanpa disadari bahwa kita sedang mengalami krisis kesadaran akan kasih Tuhan. Sejak masih remaja mungkin kita sudah belajar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan itu bukan hal yang baru buat kita. Dan ketika ada orang yang bilang bahwa Tuhan mencintaimu, dan kita langsung nyamber, ya aku tahu Tuhan mencintaiku. Tapi yang menjadi persoalannya adalah sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah pengetahuannya, ya, tapi yang dibutuhkan adalah seberapa engkau sadar dan yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, tahukah saudara bahwa ternyata krisis ini bukan hanya terjadi di zaman now, di zaman kita saat ini, ya, tapi krisis ini juga pernah terjadi di zaman bangsa Israel pada waktu itu, ya. Lebih tepatnya di zaman Nabi Malaiki waktu itu. Nah, di dalam Malaki 1 ayat yang kedua, Malaki 1 ayat yang kedua, suatu kali Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Malaiki. Firman Tuhan bilang begini, "Aku mengasihi kamu." Tuhan bilang sama bangsa itu, ya, "Aku mengasihi kamu." Tuhan mengatakan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam dunia. Tapi sayangnya, respon dari bangsa Israel pada waktu itu langsung menanggapi kalimat Tuhan itu dengan kata, "Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?" Ya, coba saudara dengar dulu percakapan antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Di pihak Tuhan, pada saat itu di sisi Tuhan, Tuhan bilang, "Aku mengasihi kamu." Tapi respon dari bangsa Israel, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Berarti dengan kata lain, kalau sampai mereka menanggapi statement Tuhan dengan kata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, berarti sebenarnya mereka sedang merasa tidak dikasih oleh Tuhan. Setuju ya? Nah, kalau mereka sadar dan mereka yakin bahwa mereka dikasih oleh Tuhan, ya, mereka nggak akan pernah menanggapi statement Tuhan dengan negatif tentunya. Tuhan bilang, "Aku sayang," tapi mereka merasa nggak disayang Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah, kalau kita mau jujur nih, sebenarnya ini menjadi masalah kita juga saat ini. Kita dibombardir dari mimbar tentang Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Tapi kalau kita mau jujur dan kita nggak jaim nih, sebenarnya kita akan jujur dan bilang, "Apa benar Tuhan mengasihi aku? Apa benar Tuhan sayang sama aku?" Nah, itu sebabnya ada satu pertanyaan penting yang untuk kita jawab, bukan dengan benar. Seringkali Tuhan bertanya, yang dia butuhkan bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang jujur. Nah, saya ulang, seringkali ketika Tuhan mengajukan pertanyaan sama kita, sebetulnya yang dia butuhkan bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang jujur dari kita. Coba saudara renungkan. Pernahkah kita bertanya, apa benar aku dikasihi Tuhan? Kalau memang benar Tuhan mengasihi aku, maka pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar kasihnya itu bagiku? Nah, itu adalah pertanyaan yang kalau kita mau jujur, pernah terbersit di dalam pikiran kita. Khususnya mungkin ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, pencobaan, kita akan teriak sama Tuhan, "Di mana Tuhan? Mana kasihnya?" Ya. Sementara saya merenungkan hal ini, Tuhan ingatkan saya satu ayat yang sangat sederhana sepertinya, tapi alangkah baiknya untuk kita renungkan kembali ayat ini di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Di dalam Yesaya 43 ayat keempat, firman Tuhan berkata,
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, apa yang membuat saya diberkati dengan ayat ini, statement engkau, saudara, perhatikan kalimat engkau di situ, itu sesuatu yang sangat khusus bagi kita. Ayat ini nggak bilang, aku mengasihi kalian. Tetapi ayat ini bilang, aku mengasihi engkau. Karena kalimat engkau itu sesuatu yang sangat spesial. Ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita siang hari ini bukan secara korporat, tetapi secara pribadi, lepas pribadi. Nah, Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah, apa yang saya coba mau sampaikan? Kalau kita mau jujur, nih seringkali kita merasa ketika kita hidup mungkin kita nggak dapat penghargaan. Kita nggak mungkin seperti nggak dihargai seperti yang kita harapkan. Mungkin keluarga kita, ya, saudara kita, sahabat kita, komunitas kita sudah tidak menghargai kita lagi. Kita terbuang dan kita diabaikan. Kita tertolak sepertinya. Kita bertumbuh dalam kondisi yang sepertinya dunia tuh nggak menerima kita. Dan kita berpikir bahwa kita hadir dalam dunia ini karena kecelakaan. Ya, karena sepertinya nggak ada yang menginginkan kita. Nah, tapi hari ini saya mau ingatkan sama saudara, ketika engkau ada di dalam dunia ini, berarti Tuhan menginginkan engkau. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya nyawamu. Sadarkah saudara, bahwa iblis itu sedang berusaha terus menggoncang keyakinan kita akan kesadaran kita akan kasih Tuhan. Karena kasih itu seperti akar, saudara. Kasih itu seperti dasar. Kalau dasarnya itu berhasil digoyahkan, maka bangunan hidup kita akan goyah dan kita akan tumbang dalam hidup. Tuhan nggak mau kita tumbang dalam hidup. Katakan amin. Ya, Tuhan Tuhan mau kita tuh tetap berdiri teguh di dalam iman. Nah, hari ini izinkan saya mengingatkan saudara bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menghargai kita. Di mata Tuhan kita begitu mulia. Nah, yang menjadi pertanyaannya seringkali gini, apa sih sebetulnya bukti Tuhan sangat mengasihi kita? Ya, tentu itu pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran kita. Apa buktinya, Ko Rudi? Ya, jangan-jangan Tuhan itu cuma sekedar ngomong aja, kata-kata penghibur atau sekedar jargon aja Tuhan mengasihiku. Nah, kalau saudara merenungkan baik-baik di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya, Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, maka saudara akan menemukan arti sebuah cinta dari Tuhan di ayat itu ya. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya begitu besar, nggak kecil kasihnya, saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seringkali kita membaca ayat ini, ya berulang-ulang, bahkan sudah menjadi hafalan. Ya, orang-orang Kristen itu sudah hafal sama ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, pertanyaannya seberapa besar kasihnya? Seberapa besar kasih Tuhan sama kita? Saudara dengar baik ini. Kasih Tuhan sebesar nyawa Yesus di atas kayu salib. Nggak ternilai. Nggak bisa dibayar dengan uang apapun juga. Berapapun uang yang kau miliki nggak bisa membayar kasih Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 Tuhan bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya, dia bukan secara verbal, saudara, yang mengeluarkan kata-kata penghiburan, tapi dia tunjukkan buktinya mana? Dia tunjukkan dengan membuktikan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, renungkan dulu sebentar ayat ini, waktu kita masih rusak-rusaknya, waktu kita masih bejat-bejatnya, belum ngerti tentang Tuhan, dia sudah mati buat kita. Ya, saya berharap saudara renungkan statement itu bahwa dia mati bukan untuk orang yang baik-baik saja, tetapi dia mati untuk orang berdosa seperti kita. Ya, Tuhan mati ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menyakiti hati Tuhan, ketika kita masih memberontak mungkin pada waktu itu, ketika kita masih melukai Tuhan, tapi dia sudah mati buat kita. Nah, apa bukti Tuhan mengasihi kita? Nah, dia buktikan sebelum saudara mengenal dia, dia sudah mati buat kita. Sebelum kita percaya sama dia, dia sudah mati buat kita. Itu sebabnya hari ini saya coba meyakinkan saudara untuk merenungkan, yuk mari renungkan baik-baik bahwa dia sangat serius dalam mengasihi kita. Nah, hal yang kedua, apa bukti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita? Nah, menurut saya buktinya itu ada di dalam ini, saudara. Saudara perhatikan slide berikut ini dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-22.
Ya, 1 Korintus 10 ayat 22 firman Tuhan bilang begini, "Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia?" Saudara perhatikan kalimat cemburu, saya tertarik dengan kalimat ini. Cemburu, ya. Kapan saudara cemburu? Ketika orang yang saudara cintai berjalan dengan yang lain. Begitupun halnya dengan Tuhan. Tuhan cemburu ketika saudara berjalan dengan dunia ini. Ya, sadarkah saudara bahwa kecemburuan Tuhan itu sebetulnya dia sedang menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Kalau dia nggak cinta kita, dia nggak akan cemburu, betul ya? Coba renungkan dulu sebentar. Kalau dia sampai cemburu sama kita, ya itu bukti bahwa dia sangat mencintai saudara. Kapan saudara cemburu? Ketika orang yang saudara kasihi berjalan dengan orang lain. Saudara akan cemburu, saudara akan marah, saudara akan kesal, jengkel. Nah, itu adalah bentuk manifestasi daripada kecemburuan. Nah, hari ini saya mau beritakan kabar baik kepada saudara. Jangan lihat ayat ini dari perspektif negatif. Mari lihat ayat ini dari perspektif positif. Bukankah itu berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia itu sangat mencintai kita. Sampai-sampai dia nggak mau berbagi loh sama yang lain. Ya, saudara mau berbagi orang yang saudara kasih dengan yang lain? Tentu tidak. Nah, begitu pun halnya dengan Tuhan, dia nggak mau berbagi, saudara, dengan dunia ini, ya. Kalau kita saja nggak mau berbagi, apalagi Tuhan. Dia nggak mau berbagi dengan yang lain. Kalau itu nggak cukup meyakinkanmu, saya rasa butuh mukjizat untuk saudara menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai saudara. Nah, mengapa saya beri judul khotbah saya, He Can't Stop Loving You? Karena ternyata saudara ya, dari pihak Tuhan, itu dari sisi Tuhan, dia tuh udah nggak bisa berhenti mencintai kita. Dia nggak bisa berhenti mengasihi kita, dia cinta kita habis-habisan. Tapi sangat disayangkan, saudara perhatikan slide berikut ini, tapi sangat disayangkan bahwa ternyata kasih Tuhan kepada kita terkadang bertepuk sebelah tangan. Ya, terkadang waktu Tuhan menunjukkan cintanya, dia tunjukkan cintanya ya. Kita seringkali membalasnya dengan jempol. Tuhan keren, Tuhan hebat, mujizatnya dahsyat. Padahal yang Tuhan inginkan kita balik, merespon dia dengan cinta, dengan kasih. Tapi seringkali kita meresponnya hanya dengan jempol. Ya, nggak meresponi balik. Ya, dari pihak Tuhan dia cinta habis-habisan sama kita, bahkan dia cinta mati sama kita. Nah, kalau dibilang cinta mati itu bukan sekedar sejargon saja loh, saudara. Dia benar-benar mati buat kita. Waktu kita masih kacau-kacaunya, dia sudah mati buat kita. Artinya, dengan kata lain dari pihak Tuhan, Tuhan nggak bisa berhenti mencintai kita, dia cinta kita habis-habisan. Tapi pertanyaan saya, kira-kira apa saudara sudah mencintai Tuhan? Halo? Itu pertanyaannya. Nah, mengapa ini penting saya tanyakan? Nah, apa sih sebetulnya harapan terbesar Tuhan bagi kita? Ya. Nah, agama selalu menekankan ketaatan, ketaatan. Nah, pernahkah saudara menyadari bahwa sebenarnya bukan sebatas ketaatan, ya, yang sebetulnya yang dia rindukan dari kita bukan sebatas ketaatan, ya. Bukan sekedar ketaatan sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kita. Sorry to say, maafkan saya tidak sedang mengkerdilkan arti sebuah ketaatan, saya tidak sedang menyepelekan arti sebuah ketaatan. Ketaatan itu penting. Oke, saya ulang, ketaatan itu penting. Tapi sebenarnya yang Tuhan harapkan adalah harapan terbesar dari saudara itu bukan sekedar ketaatan, tapi harapannya adalah ini, hati yang balik mengasihi Dia. Harapan terbesar Tuhan itu saudara balik mengasihi Dia. Nah, mengapa saya katakan ini? Karena satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang mengajukan pertanyaan. Ya, kisah itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai ke-37. Nah, apa dasar pertanyaan yang diajukan? Nah, karena ternyata saudara dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum Taurat ya. Kalau saudara pelajari pada waktu itu bangsa Israel semuanya diatur, ada perintah-perintahnya ya, sahabat itu harus gimana, ya kita harus berjubah, berjenggot ya seperti itu. Ya, nah aturannya tuh banyak sekali sampai 613. Nah, satu kali Yesus didatangi dan diberikan pertanyaan oleh orang-orang Farisi ini. Guru, hukum mana sih yang terutama kata orang Farisi? Ya, karena banyak banget yang paling penting tuh menurut guru yang mana dari 613 ini?
Ya, dalam bahasa Yunani megas, yang terutama, megas yang terbesar di dalam bahasa Yunani. Ya, apakah menguduskan hari Sabat? Apakah berpuasa? Apa harus doa semalam suntuk? Nah, perintah apa yang paling penting, Guru? Ya, firman Tuhan mencatat yang paling penting dalam hukum Taurat. Apa saudara? Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, coba saudara renungkan, kira-kira jawaban Yesus itu mengejutkan bangsa Farisi pada waktu itu. Karena yang diharapkan oleh orang Farisi pada waktu itu, oh yang penting sudah taat aja dulu, ya. Nah, saya ulang, saya tidak sedang mengkerdilkan arti sebuah ketaatan, tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari sekedar ketaatan saudara yang Tuhan rindukan, ya. Kadang gini saudara, kita tuh udah taat, udah bangga banget kalau kita udah merasa taat, ya. Padahal yang bukan sekedar ketaatan yang Tuhan harapkan dari kita. Dia ingin kita taat, tapi ada hal yang dia rindukan dari itu. Ya, ternyata dia ingin supaya saudara balik mengasihi dia. Nah, jika hanya ketaatan yang Tuhan rindukan, ya, kalau memang hanya ketaatan yang Tuhan rindukan, menurut saya malaikat itu telah menjawab dengan sempurna loh menurut saya. Ya, saya ulang, kalau memang yang Tuhan inginkan, menurut saya malaikat itu sudah menjawab keinginan Tuhan itu dengan sempurna. Ya, sementara kita ini jatuh bangun, babak belur, ya. Kita seringkali kepleset kiri kanan, sedang malaikat mengerjakan semuanya dengan baik. Tapi mengapa ketika malaikat jatuh, gak ditebus? Tapi manusia jatuh, Tuhan tebus dengan darahnya yang kudus. Ya, bukan karena sekedar ketaatan, saudara, yang sebenarnya yang paling diharapkan, tapi hati yang balik mengasihi dia. Nah, mengapa ini penting? Karena masalahnya gini, saya perlu suarakan di sini, saudara, bukan manusia sebetulnya yang berjuang untuk mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan slide berikut ini. Bukan manusia sebetulnya yang sedang berjuang untuk mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu berjuang untuk dikasihi oleh manusia. Ya. Nah, selama ini ada banyak orang bertanya, gimana caranya supaya bisa mengasihi Tuhan? Gimana caranya? Saya kepingin banget kalau di mengasihi Tuhan. Saya ingin mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah mungkin jeritan dari ungkapan kefrustasian kita ketika kita tuh sepertinya ingin banget mencintai Tuhan, tapi kayaknya kok susah gitu loh. Ya, kita kepingin banget mencintai Tuhan, tapi susah banget karena ternyata saudara, bukan manusia yang sedang berjuang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu berjuang untuk dikasih oleh manusia. Nah, kita nggak menyadari akan hal itu. Sementara kita selalu berjuang untuk bisa mengasihi Tuhan, padahal Tuhanlah yang berjuang mengasihi kita. Nah, mengapa? Karena kemampuan kita mengasihi Tuhan itu ditentukan oleh kesadaran seberapa besar engkau dikasihi oleh Tuhan. Saya ulang, ya. Kemampuanmu mengasihi Tuhan itu ditentukan oleh kesadaranmu seberapa besar engkau dikasihi oleh Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita sendiri ragu kita dikasihi oleh Tuhan. Iya, setuju ya? Nah, itu sebabnya Tuhan berjuang habis-habisan bukan hanya di masa lalumu, ya, tapi di masa kekinianmu dia berjuang untuk bisa merebut hatimu. Nah, apa sih sebetulnya perjuangan Tuhan di dalam kekinian kita? Nah, apa sebetulnya perjuangan Tuhan di dalam kekinian kita? Nah, kalau 2000 tahun yang lalu dia tuh udah mati buat kita, menunjukkan kasihnya ketika kita masih berdosa. Nah, apa berhenti perjuangan sampai di situ? Menurut saya enggak. Ya. Di hari-hari ini dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Masalah kita nggak pernah nyambung sama Tuhan. Satu sisi Tuhan berjuang untuk merebut hati kita. Sementara kita nggak ngerti lalu kita berjuang untuk merebut hati Tuhan. Kita nggak sadar bahwa engkau dikasihi Tuhan. Ya, maka gini, ketika saudara menyadari betapa besarnya Tuhan mengasihimu, maka dengan mudahnya engkau akan balik mencintai Tuhan. Agama berupaya membuat kita tuh mencintai Tuhan tanpa kita sadar bahwa kita terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Apa perjuangan Tuhan dalam kekinian untuk bisa merebut hatimu? Sadarkah saudara, yang Tuhan inginkan, bahwa yang dia inginkan bukan sekedar tubuh kita, walaupun betul di dalam Roma pasal 12 ayat 1 katakan persembahkanlah tubuh, tapi ternyata bukan sekedar tubuh yang Tuhan inginkan. Buat apa tubuh kalau hatinya menjauh? Saudara bisa memiliki tubuh seseorang, tapi kalau hatinya menjauh sama yang lain, cuma saja kan,
Karena sebenarnya yang diinginkan sama Tuhan bukan sekedar tubuhnya saja, tetapi hati yang balik menyembah dan balik mengasihi Dia. Dia mati untuk kita, Dia memiliki kita secara sah, Dia beli kita, tapi Dia nggak bisa paksa kita untuk mencintai Dia. Nah, apa perjuangan Tuhan? Saya berharap gambar ini berbicara banyak pada saudara. Saudara perhatikan slide berikut ini. Sadarkah saudara ketika bahwa sebenarnya Tuhan itu terus membombardir hidup kita dengan kasih-Nya, demi untuk menghancurkan kekerasan hati kita. Kasih-Nya itu seperti bom sebetulnya menurut saya. Dia meluluhlantahkan kekerasan hati kita. Nah, apa sih upaya Tuhan untuk merebut hatimu hari-hari ini? Dia terus berupaya membombardir hatimu, kekerasan hatimu. Yang Dia hancurkan kekerasan hatimu, bukan kehidupan. Ya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 kita katakan tak berkesudahan. Apa saudara? Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, ayat 23 bilang gini, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Aneh saudara, kalau kita nggak pernah menyadari sebenarnya Tuhan membombardir kita, membanjiri kita dengan kasih-Nya, kita nggak sadar selama ini. Karena kita nggak memahami ini, ya. Nah, pada akhirnya kita memanfaatkan kebaikan Tuhan, kita memanfaatkan kesabaran Tuhan. Ya, padahal sebenarnya kesabaran Tuhan itu sasarannya cuma satu, saudara. Dia bisa merebut hatimu dan memiliki hatimu kembali. Nah, saya nggak tahu apakah saudara sadar bahwa Tuhan itu sudah membombardir hidupmu dengan kasih dan kebaikan. Pernahkah saudara mengalami Tuhan mempermalukan kita dengan kasih-Nya? Kita merasa sepertinya kita nggak pantas untuk ditolong, tapi ternyata Dia tolong kita. Di saat kita nggak taat, sepertinya kita tetap dikasih oleh Dia. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya Tuhan sedang mencoba merebut hatimu? Ya. Nah, ada banyak orang bangga dengan ketaatan, ya. Menjadi sombong rohani, merasa sudah lebih taat dari orang, lalu merendahkan yang lain, ya, seolah-olah yang lain tidak lebih rohani dari dia. Bangga dengan ketaatannya, tapi sorry to say, saudara bisa taat karena motif self-centris dan egosentris. Contoh, ketika saudara bekerja di satu perusahaan, saudara taat dengan tata peraturan perusahaan tersebut karena ada SOP-nya, ya. Saudara semua ikuti aturan-aturannya. Nah, pertanyaan saya, ketika saudara taat sama perusahaan tersebut, apakah saudara mencintai perusahaan tersebut? Enggak. Karena saudara takut kena SP, takut kena potong gaji, atau mungkin karena takut di PHK. Kita taat supaya untung lebih besar. Kita taat supaya kita diberkati lebih banyak. Tapi saya mau bilang sama saudara, bukan ketaatan itu sebetulnya yang Tuhan nantikan dari kita. Thanks God, terima kasih buat janji berkat dalam ketaatan. Tapi ketaatan kita seharusnya tidak di-drive dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sampai di sini saudara bisa menangkap poinnya? Bisa ikuti saya? Kita taat bukan karena apa yang kita inginkan dari Dia. Kita taat karena kita mencintai Dia. Itu Dia yang betul. Ya. Nah, itu sebetulnya yang Dia inginkan dari kita. Makanya yuk coba evaluasi. Apa sih yang menjadi landasan dan dasar ketaatan kita selama ini? Karena ironi rasanya melihat orang banyak bilang begini, kalau kamu nggak taat nanti kamu nggak diberkati. Kalau kamu nggak taat nanti kamu dikutuk Tuhan. Jadi kita taat karena takut nggak diberkati. Demi keuntungan kita. Ya, padahal Tuhan bilang, hei, kamu itu lagi nyasar. Kamu keliru. Karena tujuan aku membanjirimu dengan kasih dan kebaikan, supaya kamu memiliki hati yang balik mengasihi aku. Itu kata Tuhan. Seringkali saya dipermalukan oleh kasih yang begitu besar, saudara. Ya, saya pikir dia sudah tolak saya. Ya, saya pikir dia sudah buang saya. Karena kehidupan masa lalu saya itu nggak baik, saudara. Sebelum diketemukan kasih karunia. Dan ternyata yang sangat menghancurkan hati saya, yang membimbing saya kepada pertobatan, justru Dia memeluk saya. Itu yang dilakukan di dalam kehidupan saudara. Ya, ada waktunya kita susah sekali mengampuni diri kita, tapi Dia nggak pernah kesulitan melepaskan kasih-Nya bagi kita. Sadari saudara, misi Tuhan adalah membuat engkau balik mengasihi Dia. Nah, sekarang saudara perhatikan slide berikut ini. Sekarang saya akan menggiring saudara untuk melihat Kitab Hosea 11 ayat 1 sampai yang keempat, ya. Hosea adalah gambaran dari kasih Tuhan kepada manusia. Saudara bisa pelajari ini nanti di rumah, saudara bisa baca, ya. Gimana Tuhan sedang mencoba memvisualisasikan tentang keradikalan Tuhan dalam mengasihi manusia. Hosea 11 ayat 1 sampai yang keempat.
Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Bukankah kita seperti ini, saudara? Ya. Semakin Tuhan panggil kita, semakin kita berontak. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Tidakkah itu menyakiti hati Tuhan, saudara? Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan bawa mereka, tapi ternyata justru mereka menyakiti hati Tuhan. Coba saudara perhatikan yang selanjutnya. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Nah, ayat yang keempat, aku menarik mereka. Saudara perhatikan kata menarik mereka. Sadarkah saudara? Tuhan itu sedang menarik kita. Dia tarik kita. Bukan tubuh yang dia tarik, tetapi hati yang dia tarik. Gimana cara menariknya, dengan apa? Saudara perhatikan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Hebat ya. Tuhan menarik kita dengan tali kesetiaan. Nah, dia mengikat kita dengan apa? Ikatan kasih. Wow, dia tarik hati kita. Tapi masalahnya kita terus berontak sama Tuhan. Kita nggak mau. Ya, padahal Tuhan lagi tarik hatimu untuk sampai makin dekat dan semakin melekat bahkan yang Tuhan inginkan. Tapi kita selalu berontak. Nah, coba saudara perhatikan ayat selanjutnya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Dan bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk, aku membungkuk pada mereka untuk memberikan mereka makan. Saudara bayangkan, Tuhan sampai membungkuk. Tidakkah saudara melihat dari ayat 1 sampai ke 4, perjuangan Tuhan untuk merebut hatimu. Dia rela engkau manfaatkan. Dia rela engkau sakiti. Dia terus bersabar. Dan dia menunggu hingga satu saat engkau menyerah. Kau balik kepadanya. Dia bisa saja paksa kita. Dia bisa saja perkosa kita. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi dia nggak mau melakukannya. Kenapa? Saudara perhatikan slide berikut ini. Karena Tuhan itu nggak pernah dan nggak akan mau memaksa kita untuk mengasihi. Yang dia lakukan adalah membombardir kita dengan kasih dan kebaikan. Demi untuk menarik dan memenangkan hati kita. Ada begitu banyak orang nggak memahami akan hal ini. Kita berjuang untuk dapat dikasih oleh Tuhan, padahal Tuhanlah yang sedang berjuang untuk menyadarkan kita bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan. Saya akan tunjukkan pada saudara satu ayat di dalam Efesus 3, ayat 18 sampai yang ke-19. Saudara perhatikan. Efesus 3, ayat yang ke-18 sampai 19. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Menarik menurut saya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus, apa saudara? Dapat memahami, bukan cuma tahu, tetapi dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat apa saudara? Mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi, untuk sampai kita bisa mengerti kasih Tuhan itu begitu dahsyat, itu nggak bisa dicerna pakai otak, saudara. Ya, orang bisa mengerti kasih karunia bukan karena kekuatan si pengajar. Kasih Tuhan itu nggak bisa dicerna secara intelijensi. Kita berupaya membuat orang mengerti kasih karunia, padahal kita nggak akan pernah mungkin bisa membuat orang itu mengerti tentang kasih karunia. Karena kasihnya begitu hebat, kasihnya begitu dahsyat. Kita nggak bisa menjelaskan kasih Tuhan, malah nanti kita bisa apa ya, cocokologi kalau bahasa saya ya. Makanya Paulus bilang mencatat 4 dimensi. 4 dimensi, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi, dan melampaui segala akal. Itu sebabnya Paulus mencatat, aku berdoa supaya kamu dapat memahami. Paulus nggak bilang, aku mengajar. Bukan berarti saya anti pengajaran, saya pun pengajar. Ya, saya seorang pengajar. Tapi gini, saudara. Ada hal yang memang bisa kita pelajari secara teori, ya, ada teorinya. Ada hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang memang kita harus alami. Contoh, ya, contoh. Dalam ilmu teologi ada yang namanya hermeneutika, ya, dalam menafsir, ilmu untuk menafsir ayat, ya, menafsir Alkitab, dan banyak metodologi di situ. Ada cara-cara penafsiran di situ, ya, metodologi banyak. Nah,
Ada beberapa teologi-teologi yang bisa kita pelajari seperti angelologi tentang malaikat, pneumatologi tentang Roh Kudus, ya, tentang soteriologi tentang keselamatan dan masih banyak lagi itu bisa kita pelajari, dan ada pelajaran teologisnya dan memang bisa dibuat secara teori, ya. Tapi untuk mengalami kasih Tuhan itu nggak ada pelajarannya, saudara. Saudara harus berhubungan intim, pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Saudara harus mengalami sendiri apa itu kasih Tuhan. Dia nggak bisa dirumuskan, saudara. Ya, hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang bisa menyadarkan orang tentang kasih Tuhan itu begitu hebat. Bukan pekerjaan kita, bukan karena hebatnya kita mengajar. Ya, jadi kalau hari ini saudara berkata, apa benar Tuhan sayang sama saya mau katakan ternyata butuh anugerah untuk kau menyadari bahwa kasihnya itu begitu hebat di dalam hidup. Coba saudara andalkan intelijensi saudara. Nggak akan nyampe. Ya, nggak akan bisa nyambung. Saudara kan semakin bingung, saudara semakin bingung. Karena ini bukan berbicara tentang keilmuan. Ya, ini berbicara tentang apa yang harus kita alami pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Kita berhubungan intim setiap hari, setiap saat sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan rindukan dari kita. Ya, bukan sekedar rutinitas aktivitas rohani yang kita jalankan setiap hari. Hanya untuk apa? Menyenangkan hati kita pribadi, hanya untuk keuntungan kita pribadi. Pernahkah saudara merasakan waktu masuk dalam hadirat Tuhan, di mana ketika saudara lagi kacau-kacaunya hadirat Tuhan menjamahmu, udah kemudian kau nggak sadar dibuatnya hancur hatimu, ya kau berpikir mungkin, aduh aku akan dihukum sama Tuhan, tapi justru yang kau dapatkan adalah pelukan dari Tuhan. Apa yang saya mau coba sampaikan dari ayat ini? Tanpa pewahyuan, kita nggak mungkin dapat mengenal 4 dimensi kasih Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa bentuk dan bukti Tuhan itu cinta mati sama kita, ya, selain dia mati menggantikan kita. Nah, saudara perhatikan slide berikut ini, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan, apa saudara? Meninggalkan engkau. Ya, apa yang saya mau sampaikan lewat ini? Tuhan itu cinta pol-polan sama kita. Tuhan itu cintanya habis-habisan sama kita. Dia nggak mau jauh dari kita. Sadarkah saudara? Nggak mudah buat Tuhan untuk tetap menyertai kita di setiap situasi di dalam hidup. Dan situasi itu ketika engkau berontak terhadap dia. Itu bukan hal yang mudah bagi Tuhan. Tapi dia bilang, aku janji apapun keadaanmu, aku nggak akan pernah ninggalin kamu, aku nggak akan pernah biarin kamu. Bukankah ini bentuk cinta matinya Tuhan sama kita, saudara? Kebebalan dan kekerasan hati kita ternyata telah menutup mata rohani kita untuk menyadari kebesaran kasih-Nya akan hidup kita. Saya ulang, saudara perhatikan slide berikut ini. Kebebalan dan kekerasan hati kita ternyata telah menutup mata rohani kita untuk menyadari kebesaran kasih-Nya akan hidup kita. Kenapa kita sampai nggak ngerti-ngerti? Karena kita bebal. Kita mengeraskan hati. Padahal kalau saudara mau tenang, saudara rasakan, pasti saudara akan disadarkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihimu, pol-polan, habis-habisan. Nah, apa yang menarik dari kitab Hosea? Kalau saudara telusuri kisahnya yang tercatat di dalam Hosea pasal yang kedua, ayat 13-19, inilah yang membuat saya semakin mengagumi akan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan, apa saudara? Membujuk dia. Nah, kata membujuk, ya, saudara sepakat gak dengan saya? Kalau kata membujuk itu saya ganti dengan kata merayu. Ya, tentunya bukan rayuan gombal. Saudara, bukan sekedar rayuan gombal seperti anak-anak muda zaman now gitu ya. Nah, ayat selanjutnya bilang, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka, nah ini dia, akibat Tuhan membombardir kita dengan kasih-Nya. Ini yang Tuhan nantikan dari kita. Maka dia akan merelakan diri. Kasih itu nggak bisa dipaksa. Dia nggak mau maksa kita. Kalau maksa itu bukan kasih namanya. Dia terus mengasihimu sambil menunggu satu momen di mana engkau merelakan dirimu.
Ya, ayat selanjutnya bilang seperti ini. Seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, kau memanggil aku suamiku. Wow, dia tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, bahkan nama mereka tidak lagi disebut. Nah, ayat 18 yang luar biasa yang saya suka ini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi mempelai. Dia akan menjadikan kita istrinya. Apa yang saya coba mau komunikasikan lewat ayat itu? Tuhan sedang merayung, Tuhan sedang membujukmu. Dia ingin kita menjadi mempelainya, mempelai yang siap. Ya, gimana caranya? Dengan kasih yang terus membombardir hidupmu. Bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi hanya untuk menghancurkan kekerasan hatimu. Bukan kehidupanmu yang Tuhan hancurkan sebetulnya. Ya, tapi kekerasan hatimu yang ingin Tuhan hancurkan. Dia nggak akan pernah menyerah dengan pemberontakanmu. Dia nggak akan pernah menyerah dengan kekerasan hatimu. Karena dia telah memutuskan untuk terus mengasihi. Amin. Nah, slide berikutnya saudara perhatikan, coba ada satu ayat yang menarik yang menyadarkan kita. Coba saudara perhatikan. Di dalam Yeremia 31 ayat 3, nah dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan bilang apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku, apa saudara? Melanjutkan kasih setiaku. Nah, mengapa kalimat melanjutkan ini penting, saudara? Saudara perhatikan kalimat melanjutkan di situ. Karena gini, bisa saja di masa lalu Tuhan itu mengasihimu habis-habisan. Tapi karena kejahatanmu, mungkin karena engkau kepleset, maka dia nggak lagi mengasihimu. Ya. Tapi nah, makanya ayat ini penting. Penting, bisa saja dia jatuh hati sama kita, dia cinta pol-polan, dia mencintai kita. Terus waktu kita mengalami mungkin sebuah proses kehidupan dan kita kepleset, lalu Tuhan bilang, "Aduh, sorry, stok habisku sudah kasih, ya sudah habis, oke, stok habis sudah habis." Tapi Tuhan nggak bilang begitu ternyata. Tapi Tuhan bilang, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal," dan Dia memberi penekanan ini. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, kabar baik yang mau saya sampaikan. Kebebalan kita, kekerasan hati kita, tidak akan membuat Tuhan menyerah mencintaimu. Bahkan terjemahan The Message bilang begini, lebih keren lagi, saudara. God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. He can't stop loving you. Dia nggak pernah bisa berhenti mencintaimu. Tuhan nggak bisa berhenti mengasihi kita. Dia akan terus mengasihi kita. Bukan karena dia kurang kerjaan di surga sana, saudara. Ingat, bukan sekedar ketaatan yang Tuhan inginkan, tapi kerelaan hatimu untuk balik mencintai dia. Ketika kita menyadari betapa hebat dan sempurnanya kasih Bapa bagi kita, maka pasti kita akan balik mengasihi Tuhan dengan radikal. Saya ulang, ketika kita menyadari betapa hebat dan sempurnanya kasih Bapa bagi kita, maka kita akan balik mengasihi Tuhan dengan radikal. Saya tutup khotbah saya dengan quote ini, saudara. Saudara perhatikan quote berikut ini. Kegagalan kita dalam menjalin hubungan kasih dengan Tuhan adalah sebuah kerugian besar yang pasti kita akan sesali di kekekalan. Saya ulang. Kegagalan kita dalam memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Hubungan kasih itu apa? Hubungan kasih itu dia mengasihi kita dan kita balik mengasihi Tuhan. Ya, itu adalah hubungan kasih, nggak bertepuk sebelah tangan. Ya. Kegagalan kita dalam menjalin hubungan kasih dengan Tuhan adalah sebuah kerugian besar yang pasti kita akan sesali di kekekalan. Mungkin selama ini saudara hidup di dunia, saudara nggak menyesalinya. Saudara berkata, apa untungnya? Apa ruginya? Ya, apa, apa untungnya kalau aku setia sama Tuhan? Apa untungnya? Ya, enggak, oke. Mungkin saudara udah hidup di dalam dunia ini selama ini berpikir bahwa mau ngapain sih? Harus aktif rajin ke gereja, mau ngapain? Ya, tapi nanti di kekekalan, saudara ingat kisah tentang uh, Bapak Abraham, ya, raja dan seorang yang miskin, di mana dia menyesali pada akhirnya di kekekalan. Ingat, ada dua kekekalan. Tentu saudara sudah tahu dan saya nggak perlu menjelaskan tentang dua kekekalan ini. Ya, nah saya berdoa
untuk jemaat Smart People Church dimanapun kau berada, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan dan balik mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.